Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat, inilah cara melawan sihir santet dan mengembalikan kepada asalnya. Saudara-saudara sekalian, bagi yang masih ada ciri-ciri tanda gangguan jin sihir santet, seperti di antara gejala-gejalanya sering sakit yang berpindah-pindah pada wilayah badannya, kadang-kadang sakit di kepala, pindah ke dada, atau kadang-kadang di perut, atau ke pinggang, kadang-kadang juga berat pundak tengkuknya, ke kaki, dan lain sebagainya. Dan perpindahan ini pun diiringi dengan waktu-waktu tertentu, kadang-kadang waktu malam, atau di waktu menjelang subuh, atau sore hari. Saudara sekalian, gejala-gejala gangguan jin atau sihir ini banyak sekali tanda-tanda dan ciri-cirinya. Ya, umumnya ada ciri-ciri yang sifatnya fisik ataupun yang non fisik atau yang tak nampak. Seperti misalnya pada saat kita tidur, kita sering mimpi buruk, mimpi dikejar-kejar hewan buas, mimpi didatangi makhluk-makhluk yang menyeramkan, ya, atau mimpi diajak bersetubuh bagi laki-laki atau wanita yang tidak dikenal, atau juga bisa kita mimpi digigit binatang-binatang buas, ya, dan lain sebagainya. Dari gejala-gejala ini yang tak nampak ini, ketika kita tidur, kita mengalami fenomena-fenomena yang menyeramkan. Atau yang lebih utama lagi, di waktu kita sadar, orang-orang yang terkena gangguan jin sihir santet sering merasa was-was, cemas, gelisah, takut berlebihan, atau sering merasa diikuti oleh makhluk-makhluk astral dari kalangan jin dan sihir. Ini adalah gejala-gejala umum, walaupun tidak seharusnya bahwa orang yang sering was-was, cemas, gelisah itu adalah bagian dari gangguan jin atau sihir. Tidak. Tetapi gejala-gejala umum demikian menunjukkan adanya. Maka tips yang pertama, cara kita melawan sihir, santet, santau, dan jenisnya. Yang pertama, modal kita adalah selalu menyerahkan diri kita kepada Allah. Ya. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Ketahuilah olehmu, andai kata seluruh umat ataupun orang-orang yang jahat ini berniat untuk mencelakaimu, sesungguhnya mereka berkumpul, bersekutu, ingin memberikan keburukan kepadamu, itu tidak akan terjadi, ya, kecuali apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Jadi kalau Allah tidak tetapkan, Allah tidak takdirkan, seluruh dukun-dukun, orang-orang yang hebat-hebat, ya, dalam pengertian mereka ingin mencelakai kita, atau orang-orang yang dengki kepada kita, mereka menyuruh tukang-tukang sihir, mereka tidak akan bisa mencelakai kita, kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah kepada diri-diri kita. Jadi saudara sekalian, itu yang pertama, maka kita pasrahkan diri kita kepada Allah, ya, bahwa tiada satupun yang dapat memberikan manfaat dan mudarat melainkan atas izin dan kuasa Allah. Yang kedua, jangan pernah kita takut dan cemas. Oke? Salah satu kekuatan diri kita secara pribadi dan secara mental spiritual adalah tidak adanya rasa takut dan cemas. Memang pada saat seseorang terkena gangguan jin sihir itu muncullah sedikit, ya, ada sifat-sifat alamiah kita ini kadang-kadang takut, was-was atau cemas. Tetapi jangan pernah kita ada rasa itu, kita munculkan. Kita rasa cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Karena
Dengan kita sering was-was, cemas, takut, maka ini akan memperkuat ya portal kita yang terbuka ini, atau pintu jalan masuknya mereka ini akan semakin mudah. Sebaliknya, orang yang senantiasa bergantung kepada Allah, hatinya sering tenang, berusaha tenang ya, menenangkan dirinya, tidak ada pernah rasa takut, tidak ada rasa was-was, maka insya Allah dengan sendirinya sihir, santet, santau ini akan perlahan-lahan akan hilang dan tidak akan datang, ya, tidak akan datang kembali. Yang ketiga, cara melawan sihir tiada cara lain adalah kita harus selalu berlindung kepada Allah, memohon pertolongan Allah. Di waktu kapan? Waktu pagi dan petang. Ya. Waktu petang kita berdoa, menjelang pagi hari. Kemudian menjelang pagi hari kita berdoa sampai petang hari. Jadi ada doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW, ya, yang masyhur, yang sudah diajarkan. Di antaranya adalah kita sering membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacalah zikir ini 100 kali di waktu pagi dan petang. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan membaca ayatul kursi. Ya. Ayatul kursi. Kemudian surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Minimal setiap kita habis sholat. Kalau yang dalam keadaan halangan, minimal di waktu pagi dan petang sering telah baca. Oke? Nah, apalagi kita mau tidur. Jangan pernah lupakan ini. Membaca Muawwidzatain, ditambah surah Al-Ikhlas, ditambah ayat kursi. Tiupkan, usapkan ke seluruh badannya. Maka orang yang membaca ayatul kursi ketika dia mau tidur, atau ketika dia mau bepergian, maka tak adalah kekuatan yang dapat menghalanginya, tak adalah kekuatan yang dapat mencelakainya, ya, melainkan itu kalau tanpa seizin Allah tak akan dapat mereka lakukan. Oke? Nah, minimal ketiga surat ini kita harus selalu rutin ya, habis sholat atau mau tidur. Selanjutnya, lakukanlah terapi ruqyah mandiri. Bagi yang tak dapat bisa baca Quran, boleh menyuruh orang lain untuk meruqyah dirinya. Seperti kita tak dapat baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kita tak hafal, kita tak tahu ayat itu. Ada teman kita, sahabat kita, atau keluarga kita yang hafal, silahkan. Ya, bacakan ke telapak tangannya, lalu usapkan ke badan kita. Atau kita perintahkan untuk membaca meniup ke telapak tangan kita, lalu kita yang usapkan ke badan kita. Oke? Nah, yang pertama kita usapkan, lalu lakukan teknik tadi. Mandiri ya, dengan cara memutar-mutarkan di area dada. Tangan kanan di dada kiri, tangan kiri di perutnya diputar-putarkan. Nah, baca surah Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali boleh, 7 kali boleh. Oke? Lalu tarik, lepaskan. Yang keempat, cara melawan sihir santet. Ya. Setelah kita melakukan terapi ruqyah mandiri, maka bentengilah rumah kita ini. Dengan cara apa pembentengannya? Bukan dengan jimat-jimat. Bukan dengan raja-raja. Bukan dengan benda-benda tertentu. Tetapi pembentengan yang paling utama adalah rumah kita jangan pernah kita jadikan rumah kita seperti kuburan. Sebagaimana sabda Rasulullah, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikanlah rumahmu seperti kuburan-kuburan, maqabirah. Sesungguhnya syaitan ini akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Maka saran saya, seringlah baca surat Al-Baqarah. Bagi yang tak hafal surah Al-Baqarah, ya, bagi yang tak bisa baca Quran, putarkan murattal. Atau putarkanlah video-video ruqyah. Video di channel kami diputarkan. Ya. Putarkan di video-video kami, di channel kami. Nah, kalau yang bisa baca Quran, silahkan bacalah surat Al-Baqarah atau surat-surat yang lainnya. Boleh surah Al-Kahfi di malam Jumat,
atau kita baca surat Yasin, atau surat Al-Mulk, dan lain sebagainya. Yang jelas, rumah kita ini jangan sampai kosong daripada membaca zikir atau bacaan-bacaan Quran. Nah, pembentengan yang kedua adalah kita lakukan dengan cara membaca surat, ya, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah masing-masing 3 kali atau 7 kali ke dalam ember, ke dalam wadah air yang sudah ada garamnya atau daun bidaranya. Setiap 1 kali baca, tiupkan dengan ludah kecil. Lalu niatkan, ya Allah, jadikanlah air ini sebagai benteng cahaya yang akan melindungi rumah hamba, rumah kami, atau tempat usaha kami. Ya, silakan berdoa menurut bahasanya. Lalu percikan, sesudah itu silakan percikan. Jangan lupa pada saat merenjiskan di sekeliling rumah, memercikkan ke sekeliling rumah, baca surat-surat tadi ya. Surat Al-Ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, terus sambil percikan. Seraya kita memohon agar rumah kita ini terbentengi dengan cahaya. Cahaya yang tak akan dapat ditembus oleh kegelapan dari kalangan jin dan syaitan. Oke, yang terakhir saudara sekalian, cara kita melawan sihir, santet dan sejenisnya, maka tak ada cara lain kita kecuali tinggalkanlah segala dosa dan maksiat. Ya, apabila selama ini kita melakukan dosa-dosa zahir, dosa-dosa batin, mata kita sering berdosa melihat yang diharamkan, lidah kita sering berkata-kata yang tidak baik dan benar, sering dusta, namimah, ghibah, menggunjing, mencaci maki, maka tinggalkanlah. Telinga kita pun demikian, sering mendengar tidak baik dan benar. Hati kita masih ada penyakit-penyakit hati, iri hati, dengki, dendam, sombong, ujub, suudzon, mudah marah dan sebagainya. Tangan kita, kaki kita, dan seluruh anggota tubuh kita, panca indera kita, kita harus bersihkan dari segala dosa-dosa dan maksiat. Dan yang paling utama lagi adalah setelah kita meninggalkan perkara-perkara dosa dan maksiat, mulailah kita mendekat kepada Allah, melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Minimal jangan pernah kita tinggalkan rukun iman, jangan kita tinggalkan rukun Islam, sholat, ya, 5 waktu. Kemudian jangan kita tinggalkan ibadah saum di bulan Ramadan kecuali yang ada halangan, ada uzur. Kemudian bagi yang mampu silahkan tunaikan ibadah haji, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di samping yang wajib, lakukanlah hal-hal yang sunnah, amalan-amalan yaumiyah, amalan harian, ya, zikir, kemudian qiraatul Quran, bersedekah, memperbanyak kebaikan-kebaikan di waktu-waktu kita. Ya, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ya dengan wasilah tausiah ini bisa menjadi perenungan bagi kita untuk selalu menjaga diri kita agar terhindar dari sihir. Bagi yang sudah terkena gangguan jin atau sihir, mudah-mudahan tips ini bisa menjadi solusi jalan keluar bagi masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan dan menyaksikan video-video kami di channel Quran Terapi. Sisihkan waktu 1 hari untuk menyaksikan minimal 10 video kami. Mudah-mudahan dengan menyaksikan video-video kami sesuai dengan keadaan yang dirasakan ilmiahnya, Allah berikan kebaikan-kebaikan dan keberkahan. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.